bedanya net sama gross. Kalau yang net itu hanya menyelesaikan penyerahan ya, penyerahan kas, penyerahan komoditas hanya senilai selisih kenaikan atau penurunan nilai komoditasnya gitu ya. Namun kalau untuk yang gross settlement itu penyelesaiannya adalah secara penuh ya. Jadi ketika dia membeli instrumen derivatif ya seolah-olah dia membeli suatu komoditas. Jadi dia beli komoditasnya secara menyeluruh gitu ya. Kemudian saat penyelesaian juga akan diselesaikan secara menyeluruh juga gitu. Nah, untuk yang gross settlement nanti akan dibahas ya di bab hedging ya, terutama untuk yang fair value hedging nanti akan diilustrasikan bagaimana penyelesaian instrumen derivatif yang menggunakan pendekatan gross settlement. Oke ya. Pendekatan gross settlement juga bisa disebut sebagai physical settlement ya. Jadi kalau ada istilah physical settlement itu artinya sama seperti gross settlement. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke hedging ya. Jadi tadi benar pertemuan sebelumnya itu maksud atau tujuan dari investor untuk membeli instrumen derivatif adalah untuk tujuan spekulatif gitu ya. Nah, diharapkan sebenarnya ya kan transaksi dari instrumen derivatif tersebut dimanfaatkan untuk hedging. Ya, hedging ini suatu alternatif ya dalam rangka memitigasi resiko bagaimana suatu transaksi atau komoditi itu nilainya tidak fluktuatif lah ya, supaya nanti di dalam penyelesaiannya juga ekspektasi atau harapannya nilai transaksi tersebut tidak berubah terlalu jauh gitu ya. Jadi ini semacam alternatif dari asuransi lah ya. Nah, mungkin saya share dulu ya. Hedging ini itu sebenarnya secara akuntansi mirip dengan akuntansi instrumen derivatif sebelumnya ya. Jadi kenapa materi sebelumnya kita belajar tentang akuntansi derivatif karena akuntansi derivatif tersebut merupakan prasyarat ya untuk memahami bagaimana melakukan akuntansi hedging. Dengan sedikit perbedaan ya, dengan sedikit perbedaan. Oke, nanti perbedaannya seperti apa akan saya jelaskan. Saya share dulu. Oke ya, sedikit terkait dengan materi sebelumnya. Ya. Kelihatan teman-teman semua? Kelihatan, Pak. Ya, sambil nanti buka modul ya. Oke, jadi transaksi derivatif itu pada dasarnya adalah transaksi kontrak ya. Bisa itu future, bisa itu forward, bisa option ya. Jadi transaksinya itu terjadinya adalah di masa sekarang gitu ya, pada saat kontrak transaksi instrumen derivatif ya. Namun penyelesaiannya itu nanti pada saat kontrak tersebut selesai ya, sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak. Misalkan diselesaikannya pada tanggal tertentu gitu ya, maka itulah saat penyerahan komoditasnya. Ini sama seperti komitmen ya. Jadi bisa utang piutang ya. Jadi misalkan ada kontrak untuk menyerahkan suatu barang ya, untuk menjual barang nih, ya kan? Jadi penjualannya diakuinya sekarang, namun nanti pelaksanaan dari penyerahan apa namanya komoditas atau inventory misalkan ya, penyerahan barangnya itu nanti pada saat selesai kontrak atau yang sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak ya. Jadi pengakuannya penjualnya sekarang, tapi nanti penyerahannya itu nanti, gitu ya. Oke, ya ini tadi yang dibahas tadi ya. Ada option, future, forward. Nah, kemudian ada swap ya, ada swap. Swap nanti akan dibahas di hedging ya. Nah, ini pengertian underlying asset ya penting. Kita harus tahu.
underlying aset itu bukan jaminan ya. Jangan sampai nanti bilang wah underlying aset itu jaminan itu ya, salah. Nah, kemudian call long beli atau put short jual gitu ya. Jadi harapannya adalah untuk yang call komoditasnya itu kedepannya itu harganya meningkat. Kalau put itu kedepannya harganya turun. Ini harus apa ya, apal dua kepala ya supaya nanti nggak bingung. Nah, jadi biasanya kalimatnya nanti kan macam-macam ya di dalam soal itu ya. Misalkan ya melakukan transaksi, melakukan apa namanya strategi atau memilih untuk posisi beli gitu ya. Berarti itu apa? Dia khawatir nanti harganya meningkat gitu kan. Ya, kalau khawatir meningkat nanti bisa langsung diantisipasi gitu ya. Atau khawatir harganya turun, berarti dia pilih posisi jual gitu ya. Ya seperti itu, nanti akan seringkali soal-soal itu implisit seperti itu. Nah ini bedanya antara forward dengan future ya, adanya margin deposit untuk yang future, sedangkan option itu diwakili oleh pembelian option atau premium gitu ya. Nah kemudian forward itu ada yang nanti menggunakan pendekatan diskonto maupun bukan gitu ya. Kalau yang tidak ada informasi diskonto nanti boleh langsung dikalikan ya di sini ya, apa selisih antara current forward contract rate dengan contract rate awal gitu ya, dikalikan dengan notional amount. Intinya di sini adalah merupakan rate ya, rate bisa itu mata uang, bisa juga komoditas gitu ya. Kalau diketahui ada suku bunga maka harus kita diskonto. Nah, di mana T-nya di sini adalah sampai dengan akhir kontrak tersebut selesai gitu ya. Kemudian bunganya di sini ya dihitungnya nanti sesuai periodenya. Misalkan kita buat hitungannya itu bulanan ya harus dibagi 12 gitu ya rate-nya. Nah ini dia. Ini selalu dibandingkan dengan contracted forward rate awal ya. Jadi current forward contract rate-nya dibandingkan dengan contracted forward rate yang awal. Nanti gimana caranya supaya jurnalnya itu saldonya adalah posisi terakhir ya. Jadi perlu melakukan adjustment. Oke, ini future contract ada di bursa sehingga dia harus ada tambahan semacam transaction cost ya. Kalau di sini dicontohkan dicatat sebagai initial deposit atau margin deposit. Nah, margin deposit di sini biasanya tujuannya adalah gimana supaya apabila instrumen derivatifnya mengalami kerugian, maka bisa dikompensasi dengan deposit yang diserahkan. Nah, kalau misalkan terus rugi gitu ya, akan menggerus ini apa margin deposit, sehingga margin deposit harus ditambahkan gitu ya supaya tidak menggerus kerugian tadi, tidak menggerus margin deposit yang mengakibatkan saldonya menjadi negatif. Ya. Option, nah ini option tadi sudah, call option, put option ya. Ini strateginya bisa dua-duanya yang disebut dengan straddle ya. Kemudian dibandingkan dengan apa? Kalau yang sebelumnya future dengan forward itu membandingkannya adalah dengan forward kontrak ya awal atau future kontrak awal gitu kan, rate-nya berapa. Nah, kalau untuk mencari selisih atau mencari perbedaan rate tadi itu adalah dengan membandingkan current rate dari saham gitu ya. Ya, rate-nya kan per lembar biasanya kan. Dibandingkan dengan apa strike price-nya ya, bukan dengan harga saham pada saat beli call option ya, tapi dibandingkan dengan strike price-nya. Ya, ini sebagai contoh di sini kalau opsi jual ya kan harapannya kan harga saham sebagai underlying asetnya itu harapannya harganya turun gitu kan. Nah, dia beli dua-duanya. Ya, kalau misalkan turun bisa diantisipasi dengan opsi beli atau call option ya. Kita lihat di sini ternyata harga sahamnya menjadi 25. Ya, nah 25 ini kita bandingkan dengan exercise price yang put option. Nah, ternyata harganya naik, artinya apa rugi ya.
rugi sebesar overall kalau dibandingkan dengan opsi jual, ya kan, itu sudah melampaui strike price gitu kan, melampaui strike price, maka kerugian maksimal yang akan dicatat ada sebesar premium yang dibayarkan. Itulah yang akan hangus ya, dicatat sebagai loss on put option pada put option ya, sebesar 10 juta. Nah, sekarang kita lihat untuk yang call option ya, karena dia harapannya naik, ternyata benar-benar naik ya. Maka pada saat nanti exercise ya, kita bandingkan exercise price dibandingkan dengan harga sahamnya dari 22 menjadi 25. Oke, keuntungannya adalah 3.000 per lembar. Namun nanti dikompensasi dulu untuk premiumnya dulu ya. Jadi kas yang diterima akan dikurangkan dengan premium yang sudah dibayarkan. Jadi bisa dikatakan ruginya adalah sebesar 3.000 dikurangi 1.000 per lembarnya. 2.000 dikalikan 10.000 yaitu 20.000. Itu dicatat sebagai gain on call option. Nah, ini dia ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti pada prakteknya di dalam hedging atau di dalam kesehariannya itu call option atau put option itu juga mempunyai nilai pasar. Kalau put optionnya naik, ya kan, harga pasar dari instrumen derivatif berupa put option tersebut naik, maka akan dicatat sebagai laba. Demikian pula dengan call option ya, karena kan awalnya kan dia beli ya di sini call pada call put pada kas ya dibeli. Nah, nanti mungkin akan mengalami kenaikan instrumen derivatif ya, ada kenaikan harga di sini ya, call-nya naik, put-nya naik, nanti akan kita catat sebagai kerugian. Nah, pada saat nanti penyelesaian ya kan, itu kan call option atau put option ini kan dikembalikan ke penerbit ya, penerbit dari option tadi ya. Penerbit optionnya itu adalah si penerbit saham juga ya sebenarnya. Jadi sahamnya dia melekat dengan call option, call-nya apa, dengan opsinya gitu ya. Biasanya dia sepaket gitu kan. Jadi ketika suatu PT menerbitkan saham, biasanya sekaligus dia menerbitkan saham opsi gitu ya, sebagai instrumen derivatif bagi pemegang saham gitu ya. Nah, nanti ketika selesai opsi tersebut dieksekusi kan, opsi tersebut akan diserahkan kembali ke penjual ya, penerbit ya, penerbit dari saham opsi gitu ya. Nah, nanti laba-laba yang dulu pernah diakui ya harus ditutup gitu ya. Jadi karena opsi di sini bukan merupakan komoditas yang harus kompensasi atau dibayar penuh oleh si penerbit opsi gitu ya. Jadi kalau misalkan kumpulan dari laba gitu ya, saldo laba akibat kenaikan dari option itu nanti akan ditutup ya, ditutup. Jadi labanya akan ditutup sehingga tidak menjadi laba gitu. Itu akan menjadi rugi atau akan di offset dengan kerugian pada saat nanti di exercise gitu ya, pada saat selesai kontrak opsinya. Jadi dengan kata lain nanti laba-laba yang sudah diakui akibat kenaikan nilai pasar dari option itu akan dikompensasi dengan kerugiannya, gitu ya, kerugian dari uh, laba fair value option itu sendiri gitu ya. Oke, nanti akan lebih jelasnya di uh, bab hedging ya. Nah, sekarang kita menginjak materi hedging. Apa itu hedging? Ya, ini merupakan salah satu bentuk strategi ya, strategi pengelolaan risiko di luar asuransi. Tadi sudah saya jelaskan, ya alternatifnya ada asuransi, namun dia bisa juga menggunakan instrumen hedging sebagai alat untuk memitigasi fluktuasi dari komoditas ya, suatu komoditas. Nah, apa saja contoh-contoh item yang fluktuatif ya? Di antaranya misalkan mata uang. Mata uang di sini dia bisa menguat melemah ya kan, maka apabila suatu perusahaan itu
menggunakan suatu mata uang asing sebagai transaksi, maka cara memitigasi naik turunnya fluktuasi dari mata uang untuk transaksi tersebut bisa menggunakan instrumen hedging ya. Nah, itu adalah dengan mata uang tadi ya. Kemudian surat berharga, saham dan sebagainya juga fluktuatif tergantung pasar dan juga performa suatu perusahaan ya. Kemudian komoditas juga demikian tergantung supply and demand ya, dan juga tingkat produksi, jumlah komoditas yang diproduksi gitu kan, itu bisa mempengaruhi harga komoditas. Kemudian arus kas, pembayaran arus kas di masa mendatang itu bisa naik bisa turun tergantung dari produktivitas dari apa namanya suatu perusahaan gitu kan. Kalau dia misalkan untuk menambang sesuatu gitu kan di dalam bumi, kalau dia sesuai dengan ekspektasi maka arus kas yang diharapkan itu akan bisa sesuai. Tapi kalau misalkan produktivitasnya menurun gitu kan atau fluktuatif ya, jadi untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan strategi hedging gitu ya. Kemudian aset juga bisa mengalami kenaikan penurunan, liability juga sama. Ya, kalau kita fair value kan ternyata utang itu bisa naik bisa turun ya, tergantung dari suku bunga pasar ya, di mana suku bunga pasar tersebut tergantung juga dari apa namanya performa dari suatu perusahaan penerbit surat utang. Ya, kalau misalkan kita di posisi yang menerbitkan utang ya tergantung dari performa kita, gitu ya, performa perusahaan ini gitu ya. Apakah dia cukup bisa menjanjikan cash flow yang diharapkan investor gitu kan? Kalau enggak ya siap-siap gitu kan, fluktuatif nilai liability-nya kalau di present value kan. Oke, kemudian caranya adalah untuk melakukan strategi mitigasi resiko tersebut membeli instrumen derivatif ya, yang seperti yang sebelumnya dijelaskan ada 3 ya, yang keempat swap ya, yang ketiga dulu ya, yang sudah dijelaskan 3 yaitu forward, future dan apa namanya option ya. Nah, melakukan kontrak forward, future dan juga option. Jadi sepakat untuk melakukan transaksi sekarang, namun penyelesaiannya itu nanti, gitu ya. Penyelesaiannya itu nanti bisa penyelesaian dalam rangka membayar sejumlah uang tertentu, gitu ya, atau menyerahkan komoditas tertentu, ya tergantung mana yang mau kita hedge ya, mau kita lindungi. Apakah komoditasnya, apakah arus kasnya, gitu kan? Apakah yang lainnya, gitu ya, liability dan sebagainya. Tergantung nanti strategi yang mau kita set yang mana ya, settingnya yang mana yang mau kita atur gitu ya. Kemudian memilih posisi berlawanan. Jadi gini ya, jadi di dalam hedging itu ada istilah hedge item, ada istilah hedge instrumen ya di sini ya jelaskan ya. Hedge item adalah item-item yang dilakukan lindung nilai, ya kan? Bisa aset, bisa liability, ya. Bisa juga ya transaksi ya, komitmen gitu kan. Kemudian kalau misalkan aset atau liability tersebut mengalami apa namanya fluktuasi gitu ya. Contohnya inventory ya. Kalau inventory ya nanti nilainya itu naik karena dia komoditas yang dipasarkan di bursa komoditas misalnya gitu ya. Emas misalkan. Jadi inventory berupa emas yang kita jual itu misalkan ya mengalami fair value yang semakin turun gitu ya karena harga apa investasi di bidang lain atau di jenis lain itu meningkat akibatnya emas turun gitu kan, maka dia bisa melakukan investasi ke dalam instrumen derivatif yang mana nanti cara memilih instrumen derivatifnya adalah ketika harga emas tersebut turun ya kan, maka gimana caranya dia mencari instrumen derivatif yang ketika emas turun tersebut justru akan menghasilkan keuntungan
ya atas investasi instrumen derivatif tadi. Nah, jadi berlawanan ketika nanti komoditasnya turun, instrumen derivatifnya naik gitu ya. Jadi deltanya, selisihnya itu kalau yang turun berarti kan rugi, ya kan? Sedangkan yang instrumen derivatif itu deltanya adalah mengalami keuntungan. Kalau kita hitung ya, keuntungan tadi dari hedge item dibagi dengan kerugian dari hedge instrumen ya. Keuntungan dari hedge instrumen dibagi dengan kerugian dari hedge item berupa inventory emas. Kalau dia nilainya di antara 80% sampai dengan 125%, maka dikatakan bahwa instrumen derivatif yang kita pilih itu cukup efektif untuk melindungi hedge item, ya kan? Nah, kita lihat ya contoh dari hedge item dan hedge instrumen ya. Jadi resiko-resikonya apa saja terhadap aset dan liabilities yang kita miliki misalnya ya. Misalkan adalah tingkat bunga. Ya, tingkat bunga di sini akan mempengaruhi misalkan ya piutang, kemudian bisa juga mempengaruhi surat berharga berupa bonds gitu ya. Ada di sisi aset. Liabilities juga jelas ya, misalkan kita punya pinjaman yang dia disandarkan atau yang merefer pada suku bunga tertentu gitu ya, yang floating atau yang fix gitu ya. Nah, di sini disebut dengan risiko tingkat bunga. Kemudian risiko yang lain misalkan risiko nilai tukar falas pada komitmen atau jual beli gitu ya, atau net investment di perusahaan asing ya. Misalkan kita punya subsidiari di luar domisili negara kita gitu ya, itu juga mempunyai resiko nilai tukar falas. Jadi kita identifikasi hedge item yang memiliki resiko-resiko ya. Ya, contoh di sini adalah untuk yang komitmen atau jual beli. Di sini kalau misalkan dia merupakan transaksi valuta asing, maka dia sangat rentan terpapar risiko nilai tukar falas gitu ya. Kemudian risiko harga pasar yang naik turun ya. Ini biasanya pada instrumen keuangan yang punya nilai pasar fluktuatif ya. Kemudian risiko kredit ada pada sisi liability. Jadi hedge item itu ciri-cirinya adalah dia punya risiko fluktuasi ya dari sisi tingkat bunga atau nilai tukar falas atau harga pasar fair value atau risiko kredit. Kemudian disebut sebagai hedge instrumen apabila memenuhi. Nah, di sini disebut sebagai instrumen itu ya secara umum adalah instrumen derivatif ya yang memang dirancang untuk lindung nilai. Jadi merupakan instrumen yang memang didesain untuk lindung nilai. Ya, contohnya apa? Forward, future, option, gitu ya. Nah, itu contoh yang paling umum ya. Dan juga swap. Kemudian derivatif yang melekat ini juga bisa masuk sebagai hedge instrumen. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah stock option ya, dia melekat dengan saham ya sebagai underlying assetnya. Atau option yang lain, misalkan option pada surat berharga berupa bonds ya. Jadi bonds itu kadangkala juga ada yang dilekatkan dengan suatu instrumen derivatif gitu ya. Kemudian aset atau liabilities keuangan yang non derivatif yang didesain untuk melindungi risiko perubahan nilai kurs falas. Ini adalah intinya adalah lainnya ya. Jadi kalau misalkan walaupun dia bukan future, forward atau option, tapi kalau dia mempunyai sifat untuk melindungi risiko perubahan nilai gitu ya, itu bisa masuk sebagai kategori hedge instrument. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa rasio antara perubahan laba atau rugi dari suatu instrumen derivatif dibanding dengan perubahan laba atau rugi dari suatu item hedge ya, hedge item itu disebut di sini sebagai hedge effective ratio ya, HER ya, atau delta ratio. Jadi delta ratio itu maksudnya adalah ya kita bandingkan aja laba yang dihasilkan dari hedge instrumen dibandingkan dengan
kerugian dari hedge